Bagaimana cara sujud yang benar? Tapak tangan dulu apa lutut dulu? Geser kapo sikit Pak, mohon maaf, beribu maaf. Ke sana, sikit aja sana. Lah, ikon ndak sujud kok. Mana dulu tun? Lutut dulu apa tangan dulu? Sujud. Allahu Akbar. Mana dulu? Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama lutut dulu turun baru tapak tangan. Adapun yang menyabui tapak tangan dulu, Allahu Akbar. Hadisnya maklub. Maklub itu terbalik. Maklub artinya terbalik. Yang kuat hadisnya lutut dulu. Sedangkan yang tapak tangan dulu akal, pendapat minoritas. Masalah iko sudah ambo tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Yang mendulukan lutut baru tangan sah. Yang mendulukan tangan baru lutut sah. Asal jangan koneng dulu. Itu ndak ada. Lah, boleh. Apa hukum laki-laki sesudah sembahyang Jumat di masjid, inyo balik ke rumah menjadi imam pulo bagi istrinya di rumah? So sweet. Pria idaman, primus, pria muka soleh. Bolehkah orang solat 2 kali? Boleh. Solat nan pertama menggugurkan kewajiban, solat nan kedua mencari fadilah. Mana dalilnya? Nabi solat di masjid sama sahabat. Di antara sahabatnya itu Muaz bin Jabal. Setelah selesai solat, Nabi pulang ke rumah. Sahabat duduk di masjid. Datang orang lain ingin solat, dan sahabat Nabi yang ikut dengan Nabi tadi solat sekali lagi jadi imam. Itulah dalil boleh solat 2 kali. Nah, jadi bapak yang udah sholat Jumat tadi gugur Jumatnya, baliknya ke rumah jadi imam sholat zuhur dengan istrinya, mencari fadilah. Fadilah itu keutamaan. Boleh. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah jika melakukan jual beli online? Hebat uang simpang kelayang. Tak main-main langsung lagi. Pakai online. Dulu masuk ambo ketek. Siapa di antara bapak yang masih inget dari rumah ke warung inget gula setengah kilo, 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 gula setengah kilo. Masih inget? Nan inget berartilah tua. Anak zaman kini ndak ada. Ambo dulu gitu, gula setengah kilo, gula setengah kilo. Sampai di situ diajak dek uang kau bercito. Sampai datang omak dari rumah menjawab, ambo memang dari dulu bercito, dari ketek bercito. Jual beli langsung pembeli penjual, sedangkan jual beli online iko orangnya ndak ada. Dengan syarat dan ketentuan berlaku hukumnya boleh. Namanya e-commerce, elektronik, commerce komersial, jual beli melalui alat elektronik. Syaratnya 3. Pertama, tidak ada risk, tipu. Tidak ada tipu. Jangan sampai belilah tas kulit buaya. Di iklannya kulit buaya.
Sesudah diboli dikirim, rupanya kulit tupai. Nggak ada tipu. Nang kedua, indah ada gharar, gambling, ndak pasti. Kirim uang Anda ke nomor berikut ini, akan kami kirim secepatnya. Kapan dikirim Pak? Secepatnya. 6 bulan. Gharar, ndak pasti. Nang ketiga, ndak boleh ada namanya zulm, aniaya, sobek, rusak. Tapi kalau cukup syarat dan ketentuan berlaku, maka e-commerce jual beli online itu sah. Dapatkan tas di kota Anda, tanggal dikirim tanggal sekian, pembayaran sekian. Kalau tidak sesuai, silakan datang ke Air Molek Jalan Jenderal Sudirman di balik Rumah Sakit Ibnu Sina, boleh komplain. Kalau begitu maka hukum jual beli itu sah. Makanya tengok dulu websitenya. Enter. Oke. Tapi kalau tipu-tipu tak boleh, haram. Yang menipu dengan cara jual beli online, kalian makan haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau tak cukup syarat dan rukun, jangan sampai menjadi batil. Na'udzubillah. Jika istri rajin sholat ke masjid, alhamdulillah. Sedang suami di rumah, na'udzubillah. Sementara yang wajib ke masjid itu kan laki-laki. Berarti lakinya kok LGBT. LGBT itu artinya laki gomok bini tipis. Goda. Bapak yang wajib ke masjid itu bapak. Ko ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Siapa yang disuruh menjaga dirinya? Laki-laki apa perempuan? Qu anfusakum, jaga dirimu, hai laki-laki, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, jangan sampai masuk api neraka. Dalam hadis, rahimallahu mar'an, Allah merahmati laki-laki, aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya. Laki-laki membangunkan istrinya, bukan ibu menyiram pakai mangkuk. Oleh sebab itu laki-laki sholat ke masjid, tapi rasanya tak perlu saya sampaikan di masjid Simpang Kelayang. Laki-laki ke masjid, kenapa? Masjid Simpang Kelayang sebesar ini sampai tak muat, tengoklah begitu aja. Entah tiap malam tengok subuh besok. Bukti berhasil pengajian malam ni, tengok subuh besok. Betul? Banyak nan ragu. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah solat orang yang dekat-dekat masjid ni kecuali di masjid. Perempuan kalau kau masjid boleh, tapi tak wajib. Ibu-ibu yang ke masjid boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai lipstik 2 inci, jangan pakai celana sempit, iko telekung letakkan di leher, rambut tak pakai jilbab. Ke masjid banyak atuk-atuk masuk parit gara-gara menengok itu. Oleh sebab itu maka laki-laki yang ke masjid, Nabi kalau selesai salat, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang ke masjid? La u'arriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak ke masjid, ku bakar rumahnya. Bertambah titik api di Provinsi Riau. Saking banyaknya rumah terbakar karena tak ke masjid. Boleh minum? Ada pula tulisannya hore gitu. Bismillah. Membaca apa salah? MDA kami atapnya habis.
adonan bolong batu, adonan lah dia to abi dimaling orang. La ilaha illallah. Iko bukan uang simpang kelayang. Anak-anak sekolah MDA numpang di SD. SD itu tak bisa lagi dipakai karena muridnya pagi sore sekolah. Bagaimana jalan keluarnya Pak Ustaz? Entahlah. Dan nikah pun belum selesai lah ini. Ambo minta tolong angkat 10 jari apa nang kayo-kayo yang sawit banyak. Tolong kau Pak. Tolonglah MDA, kau awak malu sok di hadapan Allah. Kalau memang kau kaya bukan dengan mobilmu yang baru. Kalau kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar. Karena semua akan tinggal. Yang akan kau bawa menolong di hadapan Allah. Nih, kalau kau buatkan atap MDA nih Pak, kau gajikan gurunya, itulah yang menolong di hadapan Allah SWT. Lapang kuburmu mengalir air menetes di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati orang mau menolong ini insyaAllah. Amin. Itulah dapat yang mau sampaikan. Saya selalu melawan suami saya. Ambo khawatir iko yang menulis ko lagi nyo. Inyo ndak menjindi bini. Bagaimana caranya minta maaf Pak Ustaz? Macam mana cara minta maaf pada suami? Sekarang suami itu sudah meninggal dunia. Kau judul lagunya Kutunggu Jandamu. Bisakah awak minta maaf salah pada orang menangis di pintu Ka'bah? Ya Allah, maafkan salah hamba pada orang simpang kelayang. Tidak bisa. Salat sunat taubat, minta maaf pada Allah, dosa awak pada Allah. Adapun pada orang meninggal tidak bisa. Awak cari di akhirat esok. Tapi Allah berikan kemudahan buka pintu maaf. Dengan cara apa? Mendoakan inya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu tak pandai bahasa Arab Pak Ustaz? Bahasa awak. Ya Allah lapangkan kuburnya, mudahkanlah pertanyaan mungkar nakir, jauhkannya dari azab kubur. Amun ndak lu orang Melayu Pak Ustaz, ambo orang Jawa. Iki wis perang dino mlebu nang iki ya Allah. Aja keplai pateni ae. Nang pertama berkirim doa. Nang kedua berkirim zikir. Bisa zikir dikirimkan. Yuk, itulah disebut dengan tahlil. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala zikir kepada almarhum suami saya yang dulu aku kasar cakap dan selalu ku caci maki, sumpah serapah. Matilah bang, rupanya dia betul mati. Apa dalilnya boleh mengirimkan tasbih? Nabi membolah pelepah korma dicucukkannya ke makam. Kata Nabi, pelepah korma kau bertasbih. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka tasbih orang beriman pun Tiga, sodakoh kirim kepada almarhum suami. Ini pengurus masjid, saya kasih 1 juta niat untuk suami saya. 1 juta membeli semen untuk atap kubah untuk suami saya. Sampai. Apa dalilnya? Ummi matat, emak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Ibu yang suaminya meninggal, cari masjid yang tak ada sumur bor, orang wudhu payah, buang air besar, buang air kecil payah, keluarnya mudah, ceboknya payah. Sedekahkan sumur bor. Di masjid simpang kelayang air mengalir dekat sungai.
Tak perlu buatkan sumur bor. Apa yang perlu sekarang? Begitu cara minta ampun. Mudah-mudahan istri-istri yang kasar-kasar dulu suami meninggal diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih hidup sekarang, jagalah bapak nih baik-baik. Betul, Pak? Tengok, mereka minta jaga. Nanti kalau sudah tak ada, baru ibu menangis. Kalau sudah tiada. Masjid itu, tak boleh.